Kami mengucapkan selamat bergabung di live streaming Gereja Blessing in the Spirit. Dalam waktu 5 menit ke depan, kita akan melakukan kebaktian bersama. Sebelum kita mulai kebaktian, mari kita mempersiapkan diri untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sambil menunggu kebaktian yang akan segera dimulai, kami akan memperkenalkan profil dari Gereja BES. Gereja BES pertama kali didirikan di tahun 2006 dan didirikan di Singapura. Visi dari Gereja BES adalah Bait Allah Engkropos berawal dari suatu penglihatan yang diberikan Tuhan kepada gembala senior, di mana banyak umat Tuhan membangun bangunan gereja dengan nampak luar yang mewah dan megah, tetapi bagian dalamnya kropos. Yang artinya umat Tuhan membangun bangunan fisik gereja dan melakukan kewajiban agamawi secara baik, tetapi mental dan karakter tidak disertai dengan karakter Kristus. Terlebih hatinya dilingkupi kekhawatiran, dendam, benci, keserakahan, dan tidak bisa mengampuni. Misi dari Gereja BES adalah menjadi gereja percontohan di akhir zaman dengan melalui kebaktian, membawa jiwa kepada Tuhan dan ajaran Yesus. 5 pilar utama dari Gereja BES yaitu yang pertama, Back to Jesus Teaching, yang kedua, Mega Project Karakter Kristus, ketiga, Misi, 4, Muritan, dan 5, Diakonia. Apa itu Mega Project Karakter Kristus? Mega Project Karakter Kristus adalah salah satu pilar dan program Gereja BES. Melalui program ini, gereja ingin membentuk karakter, mental, dan etika jemaat sesuai dengan ajaran Yesus. Hingga saat ini, Gereja BES sudah memiliki 59 cabang gereja yang tersebar di beberapa negara, seperti Indonesia, Singapura, China, Australia, Ghana, hingga Amerika. Program dari Gereja BES diantaranya yang pertama adalah misi, mengunjungi lokasi-lokasi yang sulit dijangkau di Indonesia, memberikan bantuan, motivasi, dan mengubah cara pandang tentang hidup, menumbuhkan tingkat keberanian terhadap tantangan, serta mengajarkan ajaran Yesus tentang keselamatan dan kebenaran. Yang kedua adalah Ladies Devotion. Ladies yang berasal dari kata lady, yang berarti wanita dengan budi luhur, sedangkan devotion yang berasal dari kata devotee, yang berarti setia sampai mati. Jadi, Ladies Devotion adalah program Gereja BES yang ditujukan untuk kaum wanita. Yang ketiga, YES, Young People Evangelism Special Services adalah bagian regenerasi dari Gereja BES. Visi Tuhan bahwa akan ada ratusan anak muda yang menyerahkan diri untuk Tuhan, mau melayani, dan menjadi hamba Tuhan. Yang keempat, Gereja BES memiliki sekolah tinggi teologi sendiri yang dinamakan STT Adi Wacana. Terdapat beberapa program studi seperti Sarjana S1 Teologi dan Sarjana S1 Pendidikan Agama Kristen. Untuk info lebih lanjut, saya langsung mengunjungi website di sttaw.ac.id. Sekarang saatnya kita akan memulai kebaktian live streaming pada hari ini. Selamat berbakti kepada Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Haleluya, selamat datang di gereja kita dan kita percaya hari ini adalah hari yang diberkati. Amin. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Satu hati kita akan berdoa. Tuhan, bersyukur berterima kasih buat hari ini kami kembali bisa bersama-sama berkumpul di gerejamu, di rumahmu Tuhan. Untuk membangun mezbah ini, kami rindu menaikkan pujian penyembahan kami yang terbaik buat Engkau. Sebab kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau layak terima pujian dan penyembahan kami. Bawa kami masuk lebih dalam lagi Tuhan. Amin. Biarlah kuasa-Mu sempurna atas kami, menjamah, memulihkan, menyembuhkan kami. Dan kami percaya ibadah ini adalah ibadah yang mendatangkan keuntungan bagi kami. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Bahwa setiap korban syukur kita di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada dalam setiap hidup kami. Engkau lahir dalam setiap hati kami. Karena kasih-Mu yang besar, Engkau berikan anak-Mu Tuhan. Bagi setiap kami yang berdosa.
Dia rela menjadi manusia sama seperti kami untuk menebus setiap dosa kami Tuhan. Kelahiran-Mu sungguh berarti bagi setiap kami Tuhan. Sungguh berharga dalam setiap kehidupan kami. Makasih Tuhan. Waktu kecil kita merindukan Natal. Hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih, karena kita yang menderita, karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita yang menderita, karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah terbesar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih-Nya. Karena kita yang menderita, karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman
Dia lahir bagi setiap kami. Dia datang di Bethlehem, di kandang agar setiap kami yang terhilang kembali diselamatkan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu besar. Karena kita yang menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena
Holy night, the stars are brightly shining. This is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and a soul fell its woe. A thrill of the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Thank you Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan. Katakan a thrill of hope. A thrill of hope. The weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious. Let's sing. Fall on your knees. Oh, hear the angels' voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine.
dalam hadirat Tuhan. Kau ada Tuhan dalam hati kami Tuhan. Makasih Tuhan. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, tak terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Malam sunyi senyap, terkejutlah gembala, lihat Jaya besar dengan warna gemar. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Mari angkat pujian ini. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Sejemput kita semua boleh bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Malam sunyi senyap, terkejutlah gembala, lihat Jaya besar dengan warna gemar. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Katakan Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. 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 Yesus Juru Selamat. Katakan dari hati, Sang Juru Selamat datang bagi saya dan saudara. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem.
Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Terima kasih Yesus, Kau datang bagi kami. Kau datang bagi setiap kami Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan. Kami terus merasakan Tuhan, Kau datang setiap hari dalam hidup kami. Kau menjamah hidup kami setiap hari, setiap waktu Tuhan. Kelahiran Yesus, ada satu sukacita luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Ada damai-Mu Tuhan yang luar biasa. Engkau gantikan segala sesuatu, terus baru diperbaharui dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu. Yes Tuhan. Kami percaya firman-Mu lah sumber kekuatan kami. Biarlah firman-Mu memberkati setiap umat-Mu ya Bapa. Amin. The first Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay. In fields were they lay keeping their seed. On a cold winter's night that was so deep, Noel, 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 born is the King of Kita naikkan pujian dalam bahasa Indonesia. Natal pertama. Natal pertama bersama malaikat gembala yang miskin di padang yang gelap. Berbaring mereka menjaga dombanya di malam yang dingin, sunyi dan angkat tanganmu katakan Natal, 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 lahir di dunia Raja Israel. Katakan Natal, 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 lahir di dunia Raja Israel. Katakan Natal, 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 lahir di dunia Raja Israel. Katakan Natal, 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 lahir di dunia Raja Israel. Beri
berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih atas kedatangan Tuhan di muka bumi ini. Walaupun sebagian orang belum mendengarnya, sehingga mereka belum percaya. Tetapi ada juga yang mendengar, tapi mereka belum mau percaya. Tapi kami semua yang percaya, kiranya Tuhan boleh menjadi berkat dan saksi bagi banyak orang. Memberkati setiap kami, dimanapun kami berada Tuhan, baik dalam perjalanan di rumah sakit, di penjara, maupun di rumah masing-masing, di tempat ini, dimanapun juga kami berada. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, Engkau menyucikan setiap kami Tuhan oleh firman-Mu. Supaya pada Natal ini Tuhan, kami boleh belajar melihat kemuliaan Allah. Kami boleh menghormati Raja segala Raja. Dan kami juga boleh menjadi berkat dan boleh mencerminkan, menampilkan kemuliaan Natal itu melalui diri kami, sehingga mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan. Memberkati mereka yang sakit, mereka yang punya masalah, persoalan, tantangan, pergumulan. Mereka yang ada di rumah sakit, Tuhan memberkati mereka. Beri kekuatan, pengharapan, beri semangat, supaya mereka tidak putus asa. Beri ketertiban kepada setiap kami, supaya kami boleh mengikuti protokol dengan baik. Beri kepada kami Tuhan disiplin, supaya kami tetap mencari Tuhan sebagaimana Daniel mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya yang sakit disembuhkan, disegarkan, dipulihkan. Yang punya masalah, persoalan, tantangan, diberi kekuatan, diberikan hikmat dan marifat. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom, Merry Christmas and Happy New Year. Terima kasih Tuhan. Saudara semuanya, kita juga berterima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan telah datang di dunia yang gelap ini. Sehingga hari ini kita boleh merayakan Natal, yang memang sebagian dari kita masih berduka. Mungkin mereka dalam pergumulan sakit, mungkin mereka dalam pergumulan yang lainnya. Tapi biar damai Natal dan miracle of Christmas ini terjadi. Saudara, 3 hari yang lampau, Presiden Amerika mengeluarkan statement, miracle of Christmas. Ya bukan niru kita saudara, bukan. Namun ini menunjukkan tema ini harus kita imani. Karena mereka 3 hari yang lalu, mereka sudah umumkan miracle of Christmas. Artinya di sini, bahwa mereka di tengah-tengah kegelapan pandemi yang begitu berat, akhirnya mereka ada yang namanya vaksin itu sudah ditemukan dan mereka sudah disuntikan di beberapa negara-negara. Sehingga itulah keajaiban Natal. Untuk vaksin ditemukan itu tidak mudah. Contoh kalau kita lihat saudara, herpes, AIDS, dan semua yang virus-virus yang lainnya. Itu sulit untuk menemukan vaksinnya. 5-10 tahun belum ketemu juga. Tetapi ini luar biasa. Desember ada kejadian, Maret menggoncang dunia. Bulan 9 bulan, ya. Bulan 9 mereka berlomba-lomba. Setelah itu 9 bulan kemudian sudah ditemukan. Baik dari Amerika, dari Inggris maupun dari Tiongkok sudah menemukan. Bahkan ini ada beberapa negara lain sudah mulai mencobanya dan mulai untuk menguji cobanya. Setiap ada bencana, setiap ada kejadian mencekam manusia, selalu ada jalan keluar dan Allah intervensi. Karena ini belum waktunya dunia harus musnah. Sehingga Tuhan selalu memberikan jalan keluarnya. Biar pada Natal ini saudara, kalau tadi ibadah pertama kita bicara tentang kemuliaan Allah di Natal ini.
saudara harus melihat contoh-contoh sederhana. Yaitu ketika pada abad ke-6 terjadilah peperangan dua kerajaan besar, Romawi dengan Persia. Maka kerajaan Persia berhasil merebut Israel. Dan kemudian dia menghancurkan semua yang ada. Termasuk gereja-gereja yang dibangun oleh Ratu Helena, yang di Golgota, dan yang di tempat lain dihancurkan semuanya. Karena itu perintah. Tetapi ketika mereka sampai di Bethlehem, ketika mereka hendak menghancurkan pasukan ini, di depan gereja ada 3 gambar atau foto yang terpasang, yaitu 3 orang Majus dari Persia. Mereka tidak berani menghancurkan. Mereka semua menghormat dan tidak berani masuk. Sehingga tidak ada satupun batu yang dihancurkan. Hanya ada 3 foto itu. Berarti orang Majus itu bukan orang sembarangan. Kalau dia seorang raja biasa, 600 tahun mungkin sudah dilupakan oleh banyak orang. Berarti dia raja yang luar biasa. Raja yang bijaksana. Mungkin juga tokoh spiritual. Sehingga dia juga orang berhikmat. Yang bisa melihat tanda-tanda bintang itu. Sehingga 600 tahun kemudian pasukan ini melihat 3 gambar itu. Mereka sujud bukan kepada gerejanya, tetapi kepada 3 gambar orang Majus itu. Sedangkan 3 orang Majus itu menghormat sujud kepada Tuhan. Saudara, bayangkan orang menghormat orang, orang ini menghormati Tuhan. Oleh sebab itu kemuliaan Allah, Natal ini harus belajar respect dan menghormati Tuhan. Sehingga kemudian Bethlehem, pintu gerbang itu dibuat kecil. Kalau saudara pernah pergi Bethlehem, kalau sekarang saudara mau pergi Bethlehem, saya kasih ongkos kalau berani. Dan itu saudara, pintunya itu di beton sekarang, seperti ini aja, kecil, 1 orang masuk. Dan tidak bisa tingginya seperti ini, tingginya 1,5 meter. Supaya ketika orang masuk, dia membongkok, berarti dia menghormati Tuhan. Karena orang Persia juga menghormati, 3 orang Majus menghormati, sehingga orang-orang berkata, sedangkan pasukan ini masih menghormati 3 orang itu. Sedangkan 3 orang itu menghormati Tuhan. Masakah kita mau bikin pintu gerbang besar? Bikin kecil. Siapapun yang masuk harus tunduk. Saudara, oleh karena itu hari ini Natal itu belajar untuk menghormati Tuhan. Merendahkan diri, menundukkan diri kepada Tuhan. Sebelumnya kita lihat dulu firman Tuhan 1 Yohanes 2 ayat 22. Natal ini ada banyak begitu guncangan, pandemi, orang kecewa, ada juga orang-orang yang mulai juga sudah memutarbalikkan kebenaran, yaitu orang yang sudah kecewa, yang sudah murtad mungkin. Kita lihat dulu untuk memperkuat iman kita pada Natal ini. 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Jadi tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Dia itu adalah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik bapak maupun anak. Itulah pendusta antikris. Sehingga ada orang berkata begini, masa Allah punya anak, mana ibunya? Dia lupa saudara, zaman dulu kata anak Allah, anak dewa berarti dewa itu turun jadi manusia. Anak Allah berarti Allah turun jadi manusia. Seperti anak panah tidak ada ibu panah, anak buah tidak ada ibu buah, saudara. Yang ada cuman saudara anak buah saja, anak panah, anak tangga. Jelas saudara, kalau
ada orang sampai hari ini saudara mungkin, iya, gak masuk akal ya Allah punya anak. Bahkan mungkin juga ada pelajaran, kalau Allah punya anak kita mesti ciptakan ibu Allah. Ada juga yang begitu ibadahnya. Jadi saudara lihat di situ firman-Nya hanya bicara tentang bapak dan anak. Selebihnya tidak ada. Sehingga suatu hari ada orang mengajar bahwa ada ibu Allah. Karena ada bapak, ada ibu, ada anak. Dan mungkin mereka akan mencari pengganti ibu itu siapa. Mungkin Roh Kudus, tidak tertulis dalam Alkitab. Nggak usah didengar, fokus saja. Kita lihat terus ayatnya selanjutnya. 2 Yohanes, sudah ya. Selanjutnya. 2 Yohanes pasal 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat, bukan satu banyak. Telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Sampai mungkin di rumah kita juga. Mungkin kita bisa juga menjadi penyesat kalau tidak mengerti. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Artinya, tidak mengaku Yesus Allah telah jadi manusia. Nggak mungkin. Itu adalah si penyesat. Dan antikristus. Kita lihat yang ketiga. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, berarti mengaku dengan mulut, bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara percaya Yesus adalah Tuhan. Banyak orang berkata, bukan Tuhan. Tidak ada Tuhan, mungkin begitu. Dan percaya dalam hatimu, bukan hanya mulut, dalam hati. Bahwa Allah telah membangkitkan dia, Yesus, dari antara orang mati. Maka kamu akan diselamatkan. Kita diselamatkan. Karena kita mengaku Yesus adalah Tuhan. Kita percaya Yesus adalah anak Allah. Kita percaya Yesus adalah Mesias. Dan kita percaya dalam hati kita. Yesus mati dan bangkit. Jikalau ada orang berkata, Yesus bukan anak Allah. Yesus bukan Mesias. Yesus tidak pernah mati. Yesus bukan Tuhan. Tadi dikatakan, saudara, dia tidak termasuk orang yang diselamatkan seperti kita yang percaya itu. Sehingga percaya kita jangan digoncangkan. Ada 5 hal yang saya ingin ulang. Pertama, Yesus adalah Tuhan. 2, Yesus juru selamat. 3, Yesus Mesias atau Kristus. 4, Yesus anak Allah atau Allah itu sendiri. 5, Tritunggal. Kalau ini dipegang, mantap. Coba sekali lagi, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Juru Selamat. Yesus adalah Mesias atau Kristus. Yesus adalah anak Allah atau Allah sendiri. 5, Tritunggal. Mudah. Tadi kalau kita bicara tentang kemuliaan Allah, maksudnya juga bicara tentang Natal yang mulia. Kenapa yang mulia? Tadi saya katakan bahwa Tuhan telah turun jadi manusia. Dan para malaikat berkata, kemuliaan Allah di tempat tinggi. Jadi mulia, Natal itu mulia. Tapi apa yang kemudian kita perbuat sekarang? Natal dan kemuliaan temanya. Artinya bukan saja Tuhan yang mulia. Tapi kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan itu melalui diri kita pada Natal ini. Paham saudara ya? Yang pertama, Natal itu mulia karena Allah telah jadi manusia. Yang kedua, Natal dan kemuliaan. Artinya, kalau Natal ini kita harus bisa mencerminkan kemuliaan Allah melalui perilaku hidup kita. Dengan saudara tentunya salah satunya ikuti protokol kesehatan, peraturan pemerintah, supaya orang melihat ini loh orang-orang disiplin. Ini loh orang-orang tertib bisa diatur. Karena begitu banyak korban-korban, sengaja atau tidak sengaja mereka kenanya. Tetapi saudara, kita terus lihat yaitu
temanya Natal dan kemuliaan. Christmas and glory. Poin pertama yaitu mengasihi. Belajar untuk mengasihi di Natal ini. Karena apa? Karena Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu. Dan telah memberikan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa yang percaya. Anak yang tunggal. Bicara anak Allah kan. Kalau orang tidak mengakui Yesus sebagai anak Allah. Enggak bisa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Itulah dasarnya kasih Allah. Dan kita harus mencerminkan kasih itu. Kita lihat Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya anak-anak kan tidak ada lagi yang lain. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, anak Bapa, anak Allah, tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita lihat ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya, luar biasa anaknya lagi, ke dalam dunia. Bukan untuk menghakimi dunia. Makanya kalau orang menolak, oh anak Allah nggak ada, nggak akan dulu dihakimi di dunia. Walaupun mungkin dia mengalami penderitaan atau apa, nanti di kekekalan itu dia tidak mengalami hidup kekal seperti kita. Karena dikatakan tidak diselamatkan. Kalau menolak, kalau percaya diselamatkan. Saya baca terus. Juga untuk generasi muda, sekarang anak muda yang tidak pernah belajar firman Allah. Ayat pun tidak hafal. Begitu lihat YouTube kiri kanan bingung. Iya betul juga ya, betul juga ya. Buat apa kita jadi Kristen 25 tahun? Hanya karena satu ayat kita 2 ayat tidak hafal. Terus kita mulai disesatkan dengan cara-cara yang aneh. Kita lihat terus ayatnya. Bukan untuk menghakimi dunia. Melainkan untuk menyelamatkannya. Oleh dia, yaitu anak Allah itu. 18. Barang siapa percaya kepadanya, yaitu anak tunggal Bapa, anak Allah, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, anak Allah, anak tunggal Bapa, ia telah berada di bawah hukuman. Bukan dihukum, di bawah. Jadi ada kesempatan dia bertobat sebelum dia mati. Di bawah hukuman. Saudara, belum dihukum di bawah. Dinaungi awan gelap. Dan saudara menjadi saksi. Hidup kita sekarang Natal ini mencerminkan kemuliaan Allah. Supaya kegelapan itu sirna. Sehingga ketika mereka perjalanannya, mereka menjadi percaya. Terang itu ada. Kemuliaan Allah itu muncul. Terang bukan terang matahari. Yang menyakiti kulit kita bisa menghitamkan, melukai. Tapi terang Allah, saudara, menyinari hati kita. Sehingga kita terang. Tidak pernah takut, cemas, tidak khawatir lagi. Hidup harus menyerah kepada Tuhan. Supaya hidup kita itu lancar. Dan tidak ada beban. Kita baca terus ayatnya. Yang percaya ya. Sekali lagi. Barang siapa percaya kepadanya anak Allah, anak tunggal Allah, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Siapa yang berada di bawah hukuman gak percaya. Kenapa gak percaya? Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Oh, saya percaya Yesus kok. Tokoh besar, Mesias. Maaf, bukan Tuhan. Oh enggak, bukan Allah. Apalagi anak Allah. Saudara, enggak mungkin Allah punya anak lah. Bagaimana caranya? Ada yang percaya. Oh percaya, Yesus anak Allah. Ada Bapak.
Supaya dunia yakin kita bikin kata Ibu Allah. Waduh, pusing juga saudara. Bikin cetak Alkitab baru lagi. Tidak boleh menambah, tidak menguranginya. Oleh sebab itu, mengasihi. Kasih itu diterjemahkan melalui perilaku hidup kita. Mereka yang di dalam kegelapan, mereka yang di bawah hukuman, sepanjang hidupnya, mungkin Allah memberi kesempatan, dia bertobat. Mungkin dia mengucap seperti Saulus. Di tengah jalan Allah berkata kepada dia, "Akulah Yesus orang Nazaret." Mungkin dia tidak percaya Yesus adalah Allah. Anak Allah, mana mungkin. Karena dia orang ahli Taurat yang luar biasa, orang Farisi. Tapi ketika melihat Yesus, dia malah mengatakannya. Dia adalah Tuhan, Allah yang benar, anak Allah yang hidup. Ada waktu, kalau Allah berkenan, kita berdoa untuk mereka yang belum percaya. Dan kita harus menjadi terangnya. Jangan mengambil keuntungan di tengah kesulitan mereka. Justru waktu mereka sulit, kita harus menjadi berkat bagi mereka. Pak, saya sulit Pak. Dia sulit. Ya harus salah satu yang tambah sulit. Jadi saya makan dia. Saya anak Tuhan harus berkati. Berarti kalau kamu ingin diberkati, kamu lupa. Semua orang di dunia ingin diberkati. Tapi anak Allah. Dan kita adalah juga anak-anak Allah dalam Yesus Kristus. Kita bukan diberkati saja. Kita harus menjadi berkat. Ketika Ayub memberkati teman-temannya, dia kondisinya masih susah, masih sakit, masih miskin, melarat. Ketika dia memberkatinya, maka Allah memulihkan Ayub. 3 orang ini tidak dihukum. Ayub diberkati. Jadi bukan waktu kita minta berkat dulu. Setelah itu kita terus ngejar berkat. Mungkin situasi sulit ini, biar kasih itu melimpah dalam hidup kita. Kasih itu tidak memikirkan diri sendiri. Tapi memikirkan orang yang kita kasih. Mungkin sekitar kita. Mungkin orang yang kau doakan, mungkin temanmu atau saudaramu yang belum percaya. Atau mereka yang murtad. Jangan mengambil keuntungan dari kerugian dia. Walaupun kau harus rugi, tambah rugi. Jadilah berkat seperti Ayub itu. Ingat, siapa yang bermurah hati, dia akan mendapatkan kemurahan. Berbahagialah mereka itu. Kita lihat terus saudara yang dikasih Tuhan. Yesaya 7 ayat 13 dan 14. Siapakah Yesus itu? Sampai Allah mengasihi umat manusia. Dan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tunggal, tidak ada yang lain. Saudara, seperti anak panah itu, anak tangga tidak ada lain. Berarti dia turun ke dunia. Maka disebut Tritunggal. Ketika Yesus di kayu salib, dia berdoa, Bapa ampunilah mereka. Berarti menunjukkan, saudara, Tritunggal. Ketika Yesus dibaptis, ada suara dari surga dan Roh Kudus turun, Tritunggal. Ada begitu banyak pelajarannya. Saudara bisa melihat di YouTube pelajaran Selasa, mungkin dibongkar-bongkar. Mungkin itu pada bulan berapa saya sudah lupa. Mungkin bulan 9 awal. Itu dimulai pelajaran itu. Cari aja supaya bagus. Kita lihat terus. Yesaya 7 ini ada perjanjian lama. Ratusan tahun sebelum Yesus datang ke dunia. Lalu berkatalah Nabi Yesaya. Baiklah, dengarkan. Hai keluarga Daud. Dia bicara kepada keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melalakan orang, sehingga kamu melalakan Allahku juga? Keturunan-keturunan Daud kan ada yang jahat, ada yang jadi baik. Terus ayat di bawahnya, kata-katanya apa? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung. Anak-anak muda dipanggil Tuhan. Karena Maria masih muda juga dipanggil Tuhan.
Dan dia mau menerima karunia besar. Terus seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesus Kristus itulah. Immanuel. Itu sudah dinubuatkan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kasih besar? Kenapa kita harus mengasihi? Orang yang mengasihi Allah harus bisa mengasihi sesamanya. Bukan hanya sesamanya, bisa mengasihi musuh-musuhnya. Siapakah musuh kita? Orang-orang yang mungkin tanpa sengaja kita yang salah, sehingga kita jadi musuhan. Salah paham jadi musuhan. Mungkin orang yang sudah jahat, dikuasai iblis, sehingga jadi musuh kita. Tetapi itu kita kasih karena dia manusia. Tetapi bukan musuh iblis itu. Karena iblis itu tidak ada kasih. Dia tidak mengenal kasih. Engkau mengasihi tidak ada. Makanya jangan berdamai dengan iblis. Karena seumur hidup dia tidak mengenal tentang damai dan kasih. Dia hanya ingin membunuh, membinasakan. Dia akan menciptakan isma-isma di tengah-tengah kekristenan. Dia bisa mengubah seorang pendeta. Bukan hanya jatuh di dalam dosa. Itu biasa. Orang-orang mungkin terjadi begitu. Tetapi yang berat itu pendeta atau hamba Tuhan mengajar sesuatu yang sesat. Itu menyesatkan banyak orang, bukan dirinya. Mungkin suatu hari dia bertobat. Tapi lain orang yang disesatkan, kasihan. Jadi mengasihi musuh kita orang bukan iblis, saudara. Jangan ada orang berkata, iblis tahun baru damai ya. Saudara, tidak ada. Tahun baru dia akan makan korban begitu banyak. Makanya kalau nggak perlu-perlu, ya jangan berkumpul gerombol-gerombol. Kenapa Pak? Firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Jadi nggak perlu 30 orang, 100 orang, 1000 orang. Cukup dalam keluarga. Natal tahun baru ini. 5-6 orang duduk, baca firman, nyalakan lilin. Lu kenapa kok lilin Pak? Nunjukkan supaya walaupun gelap, kita tetap harus berapi-api. Walaupun gelap sekeliling kita, lilin tidak akan padam. Walaupun dia sendirian. Walaupun sekitarnya semua gelap. Tapi kalau satu lilin, dia tidak mengenal teman yang lain kok gelap semua. Dia cuma tahu bahwa dia harus terang. Walaupun semua temanku gelap. Paham saudara? Aku tidak pernah terseret oleh kegelapan. Karena aku sifatnya terang. Hari ini juga sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, tutup tahun. Kita di gereja kita libur. Tanggal 3 kita libur. Karena saya akan melihat liburan ini. Banyak orang tidak disiplin. Saya takut saudara jalan-jalan nanti di gereja. Nularkan orang lain. Tapi kita mau belajar. Tahun baru. Tutup tahun. Tanggal 3. Kita berkumpul. 2-3 orang. Menghadirkan Allah. Walaupun 2-3 orang. Lilinnya cuma 3 karena 3 orang. Sekelilingmu gelap. Tampilkan dirimu. Kalau memang kamu itu menyala. Bukan karena lingkungan nyala kamu nyala. Dan kamu padam. Bukan karena lingkungan padam. Kalau kamu padam kamu celaka. Kamu tetap nyala. Walaupun lingkunganmu padam. Ayo semangat kembali Natal ini. Dan tahun baru ini. Makanya nanti kita akan melihat tahun baru itu temanya. Saudara, yaitu pemerintahan kemuliaan. Pemerintahan kemuliaan. Kita nanti sepanjang tahun, temanya sepanjang tahun 2021. Yaitu pemerintahan kemuliaan. Supaya apa? Supaya kita tahu ada kemuliaan Allah harus dinyatakan. Sudah waktunya dunia gelap ini. Saudara kita harus nyala. Seandainya Yusuf itu tidak seperti lilin yang menyala. Ketika dia melihat
tunangannya mengandung bukan dari dia. Saudara, mungkin dia akan padam mungkin. Tapi malaikat Tuhan berkata, Yusuf anak Daud, jangan kau ceraikan istrimu. Karena anak dikandung dari Roh Kudus. Seandainya kalau Yusuf menceraikan bagaimana? Orang gak percaya. Wah, ini anak haram Yesus. Padahal ada Yusuf aja disebut anak haram. Ada malaikat saja mereka gak percaya. Ada Nabi Nuh saja mereka gak percaya. Apalagi kalau gak ada. Berbahagialah kita yang percaya. Yusuf itu mengasihi Allah lebih dari dirinya. Sehingga ketika dia berkata, aku gak mau sama dia. Karena ini punya anak bukan dari aku. Tetapi saudara, kasih Allah lebih besar dari mengasihi dirinya sendiri. Yusuf anak Daud, jangan kamu ceraikan, ambil dia. Baik Tuhan, aku jaga. Sampai berkata, Yusuf pergi ke Mesir, anak itu akan dibunuh. Aku yang pergi, anak itu biar mati. Enggak. Dibawalah anak itu. Luar biasa saudara. Dia mengasihi Allah lebih dari dirinya sendiri. Beranikah engkau saudara, kalau engkau rugi seperti itu, engkau harus melakukannya. Oleh sebab itu, Natal ini kita harus mengasihi sesama kita. Kita tidak boleh mengejar berkat walaupun kita susah. Kita harus menjadi berkat, waktunya ini bukan mengejar berkat. Waktunya ini kita dikejar berkat. Artinya saudara kita menjadi berkat kemanapun kita pergi. Karena kita dikejar-kejar terus. Puji Tuhan saudara. Seandainya kalau Yusuf tidak taat bagaimana? Jadi ketaatan itu sangat penting sekali. Untuk mengimpartasikan kasih Allah itu. Kalau tidak ada hati yang taat. Kita menjadi egois. Gereja sudah menjadi egois. Saudara lihat sekarang. Orang yang mengandalkan uang. Mungkin gerejanya kecil atau besar saya tidak tahu. Siapa yang mengandalkan uang akan babak belur. Tapi siapa mengandalkan Tuhan? Walaupun ngos-ngosan tetap Tuhan pelihara. Saudara melihat perjuangan kita selama 15 tahun. Kita tidak bicara uang. Orang gosipkan apa terserah. Kita tidak bicara uang. Orang berkata kita ngomong uang. Luar biasa enggak? Kita enggak bicara uang, orang ngomong itu bakal bangkrut. Sampai pandemi pun kami tetap menjadi berkat. Apalagi ngomong bangkrut, menjadi berkat. Makanya saudara, teman-teman, kalau ada kamu tahu gereja di mana yang susah, pendetanya susah. Saudara boleh kirim berita kepada salah satu gembala kita dimanapun di kota itu mereka ada. Nanti kita akan survei, kalau memang benar kita akan bantu dia. Karena kita ingin menjadi berkat. Walaupun satu terang itu lilin. Walaupun itu bes itu kecil. Tapi seperti satu lilin. Dia akan tetap nyala. Walaupun sekelilingnya gelap. Walaupun dia tidak mampu menerangi semuanya. Namun dia akan menemukan jati dirinya. Dia tetap terang walaupun cuma hanya berapa meter yang diteranginya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bukan terang dunia seperti matahari. Kita mungkin seperti lilin kecil. Tapi yang tetap penting adalah menyala. Bukan karena terpengaruh. Kebanyakan orang bukan lilin, nyala. Karena banyak nyala. Gelap, aduh ikut gelap deh. Tidak ada. Mau kecil sampai mau habis lilin itu. Tanggung deh, aku mau habis, malu aku lihat semua gelap. Aku ikut-ikut deh gelap. Enggak, sampai mati pun dia tetap bertahan. Sampai mau habis dia masih, saudara, masih tetap paksa menyala. Sampai sisa-sisa terakhir dia mau redup naik, dia paksa untuk hidup. Sampai ajalnya habis. Dia akan tetap menyalakan, kecuali habislah semuanya. Kasih tidak berkesudahan. Jadi impartasikan kasih itu. Kita lihat yang kedua, membuka hati dan rumah kita. Karena kita tahu hati Yesus tidak ada tempat penginapan. Di surga dia punya, di bumi tidak ada.
Karena semua orang menolaknya. Di tengah pelayanan pun semua orang menolaknya. Sampai dia berkata, serigala punya liang, burung punya sarang. Tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Bukan tubuhnya, kepalanya. Gereja ini loh saudara, tempat Yesus meletakkan kepalanya. Kenapa? Kepala gereja adalah Kristus. Alkitab mengatakan demikian. Gereja ini loh, Yesus meletakkan kepalanya bukan tubuhnya. Dan di gereja ini, Yesus sedang membangun rumahnya di hati kita. Supaya dia bisa masuk bukan kepala seluruh hidupnya dalam kita. Sehingga kata Immanuel itu tergenapi, Allah menyertai aku. Amin. Dan gereja kepalanya adalah Kristus Yesus. Luar biasa. Makanya gereja, saudara, harus tetap kuat. Supaya Kristus itu jadi kepalanya. Kalau gereja menjadi padam, Yesus tidak bisa punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara harus membangun gereja dengan baik. Bukan berarti dengan kekuatan kemegahan. Tapi dengan damai, kerukunan, kasih, saling memaafkan, rendah hati. Karakter Kristus itu dinyatakan. Supaya Kristus itu bisa meletakkan kepalanya. Dan itulah gereja. Kita lihat dulu. Lukas pasal 2 ayat 4 sampai dengan 7. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea. Ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Persis seorang darah melahirkan seorang laki-laki. Anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampen. Dan dibaringnya dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Yesus lahir tidak ada satu orang yang belum percaya, tidak ada saudara. Tidak ada tempat. Setelah itu Yesus kemudian, dia tumbuh besar. Dia membantu keluarganya sebagai anak yang taat dan menghormati. Dan bisa membalas orang tuanya. Bukan memberontak. Bahkan ketika ibunya minta tolong pun, dia menolongnya. Walaupun ada syarat-syarat secara ilahi. Bukan syarat secara manusia. Karena dia menunjukkan kealahannya. Pada waktu air menjadi anggur. Yaitu harus ada ketaatan. Dari sini kita melihat saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana seorang Kristen itu harus punya hati untuk Tuhan. Kemudian Tuhan melayani selama 3,5 tahun. Dia berjalan. Dia mulai membangun jemaat dari 2-3 orang. Kemudian mulai tumbuh. Itulah kemudian gereja muncul. Dan dia bisa meletakkan kepalanya. Kepala gereja bukan uang. Bukan mamon. Kita butuh uang tapi dia bukan Tuhan kita. Kita butuh Tuhan. Walaupun tempat sulit, mahal sekalipun. Tempat apapun kita bisa pakai, pasti Tuhan sediain. Saudara, yang penting kehadiran Tuhan itu nyata. Setelah gereja ada tempat tinggal bagi kepala Yesus. Kepalanya. Apakah dia berfirman di tengah-tengah kita? Karena tubuhnya masih belum masuk. Jemaat itulah dibangun melalui firman Allah. Supaya dia bisa meletakkan tubuhnya. Sehingga hidup kita disebut rumah Allah. Di mana dia tinggal di sana. Bukan hanya kepalanya. Di gereja dia menyampaikan firman-Nya. Di gereja dia mengepalai semuanya. Firman-Nya disampaikan. Sehingga jemaat membuka hatinya. Dan bukan hanya kepala, seluruh hidupnya ada di dalam hati kita. Dan kita saudara,
menjadi rumah Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman terjadi. Makanya Yesus kepala gereja meletakkan kepalanya supaya Dia bisa berfirman di gereja ini. Dan Dia sedang membangun rumah-rumah, bukan hanya gereja. Di dalam hati kita, di dalam hati jemaat. Jadi kalau kita datang di gereja, kita dengar firman Allah. Kita pulang, saudara. Ada Yesus dalam diri kita. Ada Roh Kudus menyertai kita. Firman, ayat 14. Bukan ayat 4, ayat 14. Lompat ya. Firman itu telah menjadi manusia. Yesus. Dan diam di antara kita. Siapa yang jadi manusia? Firman. Firman apa? Yang bersama-sama dengan Allah. Yang bersama-sama dengan apa? Allah. Yang menciptakan segala sesuatu. Dan sudah jadi manusia. Luar biasa. Dan kita melihat ayatnya terus. Dan kita telah melihat. Apa saudara? Kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Anak tunggal Bapa. Kemuliaan. Makanya saudara, Natal ini tema kita begitu banyak. Glorious Christmas, Christmas and Glory. Nanti tahun depan kita bicara tentang kemuliaan. Saudara, begitu banyak. Reign of Glory kalau tidak salah. Itu sepanjang tahun. Tapi setiap bulan nanti ada kemuliaan apa, kemuliaan apa. Dimulai dari kita hari ini. Menjadikan gereja itu untuk tempat tinggal kepala Kristus, mengepalainya. Bukan uang, bukan pujian, bukan rebutan, bukan saingan, bukan iri hati. Saudara. Dan kita pulang. Kita menjadi gereja-gereja dalam hidup kita. Kristus ada dalam hidup kita. Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Firman telah jadi manusia. Saudara lihat ini. Wahyu itu di kisah terakhir. Di mana nanti dunia akan berakhir. Ini sedang akan berakhir. Mungkin tidak sampai puluhan tahun, tidak sampai 1 abad. Mungkin tidak sampai 50 tahun. Mungkin di antara kita ada yang belum mati. Kita akan melihat kemuliaan Allah. Bukan sebagai lahir, tapi Dia datang. Oleh sebab itu kita merayakan kelahiran Tuhan. Tetapi saudara jangan lupa, kita mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus. Sehingga perayaan Natal ini bukan hanya sekedar rutinitas, tapi menampakkan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Karena sebentar lagi Kristus akan turun ke dunia. Dan inilah tugas kita sekarang. Untuk mempersiapkan. Setelah Natal apa yang kita perbuat? Bubar Pak. Ini semua hilang. Tapi hiasan itu harus ada di dalam hatimu. Karena kita tidak lagi melihat kelahiran Yesus karena itu sudah terjadi. Tapi kita akan melihat kedatangannya kedua. Itu yang harus kita perhatikan sekarang. Setelah Natal kita ringkas-ringkas. Bukan ringkas-ringkas saja. Tetapi kita kerja lebih keras lagi. Apa yang salah tahun kemarin? Tahun baru kita harus perbaiki. Karena kita manusia. Saudara, yang bisa dikasih oleh Allah, setan tidak bisa. Karena nggak bisa bertobat. Kita bisa bertobat. Oleh sebab itu, bertobatlah. Karena kita bisa bertobat. Setan tidak bisa. Ini berita besar rahasia.
Siapapun kau penjahat, kita bisa bertobat. Setan tidak bisa. Ayo bertobat rame-rame. Nanti saudara akan lihat. Nanti poin ketiganya akan lihat. Kita lihat dulu ini. Lihat poin kedua dulu. Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Ia yang menungganginya bernama yang setia, yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api. Dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun. Kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Dan dalam namanya, ialah firman Allah yang telah jadi manusia. Dan yang mati di kayu salib untuk menebus kita. Dan yang bangkit yang disebut anak tunggal Allah dan anak Allah itu sendiri. Puji Tuhan. Terus kita lihat terus ayatnya. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Waktu Yesus lahir, saudara. Waktu di gua itu, Yesus mau lahir. Sejumlah besar malaikat dari surga turun rame-rame. Untuk melihat apa, saudara? Melihat Yesus yang mau lahir. Dia melihat semuanya. Surga hampir kosong. Semua ingin melihat. Yesus lahir di Bethlehem. Begitu Yesus lahir. Malaikat langsung datang kepada para gembala. Hari ini telah lahir bagimu. Lahir. Juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kemuliaan bagi alamat tinggi. Maka semua malaikat di surga naik ke atas. Luar biasa bukan? Hanya untuk melihat Yesus lahir. Tapi sekarang Yesus datang. Malaikat menyertainya. Luar biasa enggak? Yesus lahir, malaikat datang. Melihat. Yesus turun. Malaikat menyertai dia semuanya. Dan siapa lagi yang menyertai, kita lihat dulu. Ayatnya. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur. Yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama. Yaitu Raja segala Raja. Dan Tuhan segala Tuhan. Itulah Yesus Kristus. Dan kita akan bersama-sama. Poin ketiga kita melihat, biar pada hari ini, saudara, itu peperangan akan terjadi, dia akan turun. Itu sudah waktunya tidak bisa orang bertobat. Waktunya orang itu tidak bisa bertobat. Sehingga yang tidak bertobat saat itu, tidak didatangi lagi, mau bertobat enggak? Enggak. Tapi langsung firman-Nya datang. Mana itu kambing, mana itu domba. Mana yang percaya, mana tidak percaya, dipisahkan. Dan siapa yang melawan, hancur. Puji Tuhan, luar biasa firman ini, saudara. Tetapi sebelum kedatangannya Tuhan, kita masih sempat bertobat. Yang suka benci, suka permusuhan, suka fitnah, suka gosip. Ayo hari ini, Natal ini, saling memaafkan. Karena tidak ada satu manusia yang tidak berdosa. Semua orang berdosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun ketika kita saling mengampuni, kemuliaan Allah itu muncul dalam hidup kita. Itu saudara bisa baca Roma pasal 3, pasal 6. Manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan ketika kita ditebus, kita harus saling memaafkan. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang lain.
saling memaafkan. Supaya kemuliaan Tuhan ada, bukan kejahatan, bukan musuh. Tahun baru jangan disikapi dengan permusuhan. Jangan ada benci, dendam, sakit hati. Saudara, buang semuanya supaya kemuliaan Allah bukan hanya kita lihat di surga pada Tuhan, tetapi juga bisa terlihat dari hidup kita. Senyumlah saudara, Natal ini, walaupun nanti ditutup tahun, engkau mungkin difitnah, dihina. Tapi mulai tahun yang baru, mulai hari ini, hati kita ini, saudara, seperti sesuatu yang bisa dihapus yang tidak baik. Kalau orang melukai hatimu, hapus itu. Karena kita bisa menghapusnya. Kalau dulu kita tidak bisa, karena Allah telah menghapus dosa kita, maka ada hapusan di tempat kita. Karena Allah telah menghapus dosa kita, betul kan? Yang begitu banyak, dihapus. Maka sekarang di sini ini, saudara, bisa juga dihapus. Ya sekalian orang yang berdosa sama kita, yang benci, yang melukai kita, ya dihapuslah. Yang negatif-negatif, yang positif, yang benar, yang positif, tetap ada lah saudara. Kita lihat dulu kata Efesus pasal 4 ayat 30 dan 32. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Tuhan akan datang. Segala kepahitan, geram, kegeraman, kemarahan, pertikaian apapun juga, entah warisan dan fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, Dia telah mengampuni, Dia telah menghapus dosa kita. Sekarang kesalahan teman kita, kita harus hapus juga. Kesalahan kita telah dihapus Allah, kita nggak bisa menghapusnya. Tapi kesalahan orang lain, kita bisa menghapusnya. Dan kesalahan kita akan terhapus ketika kita menghapusnya. Ingat saudara, kesalahan kita tidak pernah bisa dihapus. Hanya Allah yang bisa menghapusnya. Write off. Setelah itu kita punya kesalahan lagi. Orang lain punya salah. Kita tidak bisa menghapus kesalahan kita. Karena Allah tidak lagi datang ke dunia untuk mati bagi kita. Tapi kita menghapus kesalahan orang lain. Otomatis kesalahan kita terhapus juga. Ini satu rahasia besar. Dengarkan baik-baik. Saudara, kita punya salah. Tidak bisa kita hapus. Tuhan datang ke dunia menghapus dosa kita. Di dalam perjalanan kita punya salah lagi. Tuhan tidak datang lagi untuk menebus dosa kita di kayu salib. Tapi ada juga orang bersalah pada kita. Lah orang bersalah pada kita, ini kita hapus. Maka terhapuslah juga kesalahan kita. Ampunilah mereka. Seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Barang siapa yang tidak mengampuni, dia juga tidak diampuni. Barang siapa mengampuni, dosanya juga diampuni. Luar biasa juga. Jangan menghapus dosamu dengan nyokok Tuhan melalui persembahan, perpuluhan yang besar, ibadah, pelayanan. Dosamu bisa dihapus ketika engkau mengampuni dosa orang lain. Bukan berarti dosa yang awal. Yang awal sudah ditebus Tuhan. Tapi ini dosa dalam perjalanan. Hidup kita setelah terima Yesus akan terhapus kalau kita menghapus dosa orang lain. Supaya di hidup kita tidak ada lagi kebencian, tidak ada dosa. Saya punya dosa begitu banyak Tuhan. Saya datang di gereja malas, saya tidur, saya tidak mau baca, saya buka WA, gitu. Saya ngomongin orang lain, saya WA lihat dan kiri kananku ini orang belum mandi, lihat kiri kananku ini cuma datang seperti kapal selam saja, 1 tahun datang sekali dan sebagainya. Dosamu begitu banyak, belum hari biasa dan sebagainya. Tapi ada juga orang yang berbuat salah sama kamu, ini dihapus, maka ini akan hilang, otomatis. Kalau nggak ngapus nggak bisa. Terus ayat, saudara, kita lihat Matius pasal 1 ayat 5 dan 6. Karena tidak ada satupun orang yang berlatar belakang jahat, yang gelap tidak bisa diubah. Selama Yesus belum datang kedua kali. Hanya iblis yang tidak bisa diubah. Iblis tidak bisa bertobat.
Apapun latar belakang kita, segelap apapun juga, Tuhan bisa pakai kita. Latar belakang kita buruk, masa depan kita ini beda. Bisa lebih buruk, bisa lebih baik, bisa suci. Jadi enggak saudara, jangan melihat latar belakang saudara. Salah satu contoh kita lihat Rahab. Rahab itu pelacur. Ketika Yosua kirim 2 pengintai untuk pergi Yeriko mengamati. Tapi ketahuan oleh orang Yeriko, ini 2 orang asing ngamat-ngamatin. Cari tangkap. Rahab tahu, dia tinggal di sebuah benteng. Bentengnya besar saudara, temboknya. Rahab langsung masuk. Pelacur itu bukan terima langganan. Pelacur bukan terima langganan. Menyelamatkan orang. Kamu mau dicari orang, tinggal di sini, naik di atas, cepat naik di atas. Biasanya dia cari langganan, tapi sekarang enggak. Menyelamatkan orang. Kenapa kamu selamatkan aku? Karena aku dengar Allah ada di pihakmu. Semua bangsa dihancurkan semuanya yang melawan. Yeriko melawan akan hancur juga. Masuk. Dia masuk. Setelah itu sudah aman, keluar cepat. Ingat aku. Kamu akan selamat ketika rumahmu kasih tanda benang ini merah. Kalau ada orang keluar dari rumahmu, aku tidak menjamin dia hidup. Tapi kalau kamu dan sanak familimu, siapapun juga yang di dalam rumah dan yang ada tanda ini, dia akan selamat, tidak akan dibunuh. Saudara, waktu Yeriko hancur, Rahab dan keluarganya tidak dibunuh. Karena ada tanda merah di depan rumahnya. Demikian juga kalau saudara di luar Yesus akan mati. Tetaplah di dalam Yesus Kristus. Apapun latar belakang kita yang jahat hari ini, jadilah sesuatu yang baik. Menyelamatkan orang, bukan mencelakai, bukan merugikan. Kalau dulu aku suka mencelakai, merugikan orang. Hari ini aku mau menyelamatkan orang lain. Rahab kemudian diambil oleh salah seorang pengintai itu menjadi istrinya. Terus apa Rahab yang terjadi? Rahab itu orang Yeriko, pelacur. Dia bukan menerima langganan, tapi dia menyelamatkan orang. Kemudian dia beristri, dan kemudian apa? Melahirkan seorang anak laki-laki bernama Boas di Bethlehem. Boas begitu kaya, dikirimlah Rut ke Moab. Suami anaknya mati. 2 menantunya Orpa dan Rut. Naomi berkata, aku sudah tua, tidak punya anak lagi. Seandainya punya anak, mana kamu bisa tunggu? Pulanglah ke bangsamu. Pulang. Orpa nangis, saudara. Tapi dia pulang. Rut nangis, tapi gak pulang. Enggak. Bangsamu, bangsaku. Allahmu, Allahku. Di mana kau mati, aku di situ mati. Dia menangis sama. Tetapi tidak pernah meninggalkan. Banyak orang sedih. Saya mau ikut Tuhan terus. Tapi masa depan saya mesti bangun. Sorry Tuhan. Tapi ada orang lain, saudara berkata, aku susah. Aku harus punya masa depan. Tapi karena aku sudah percaya Tuhan, ada apa yang terjadilah. Tuhanku itulah masa depanku. Mau apa terserah. Itulah Rut. Kemudian Rut menikah dengan Boas. Dan Boas melahirkan Isai. Isai menikah dengan seorang perempuan tidak disebut namanya. Saudara, melahirkan Obed. Obed menikah dengan seorang perempuan tidak disebut namanya di Alkitab. Melahirkan Isai. Isai menikah dengan seorang perempuan tidak disebut namanya lagi. Lahirlah Daud, luar biasa bukan?
Kita lihat dulu firman Tuhan. Saudara kalau lihat di dalam kitab itu luar biasa. Inilah sejarah Yesus Kristus. Maka ini perana ini perana ini, perana ini, dak, muncul. Rahab memperanakan Boas dari Rahab. Memperanakan Obed dari Rut. Kemudian Obed memperanakan Isai, tidak sebut istrinya. Isai memperanakan Daud, tidak sebut istrinya. Terus. Luar biasa. Ini menunjukkan saudara, apapun latar belakang kita hari ini, itu latar belakang. Kita masih punya harapan menjadi seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Jadi jangan kecil hati. Kita lihat dulu firman Tuhan, saudara. Matius pasal 1 ayat 5 dan 6. Nanti saudara bisa baca sendiri. Termasuk nanti Yesus itu lahir dari Maria. Maria. Bayangkan dua orang ini. Dari latar belakang buruk, dari bangsa yang lain, kemudian Maria. Kalau di atas ada lagi satu, saya tidak mau ngajar ini. Tamar. Hanya ada 4 nama, keturunan terus, hanya 4 nama yang tertulis perempuannya. 2 ini Rahab dan Rut. Kita lihat dulu. Matius pasal 1 ayat 5 dan 6. Salmon memperanakan Boas. Salmon itu, saudara, ya, suaminya Rahab. Dari Rahab. Ya. Boas memperanakan Obed. Dari Rut. Obed memperanakan Isai. Dari tanda tanya, tidak disebut. Isai memperanakan Raja Daud. Dari tanda tanya, tidak disebut. Daud memperanakan, baru saudara lihat itu. Luar biasa bukan? Haleluya. Apapun latar belakang kita hari ini. Kalau kita bisa dipakai Tuhan. Saling memaafkan. Karena orang jahat pun bisa dipakai Tuhan. Musuhmu yang jahat pun bisa bertobat kembali. Yang terakhir. Ya, murah hati. Dan saling berbagi. Saudara lihat center class. Saudara nggak percaya nggak apa-apa. Kita juga nggak bisa merayakan itu. Ada pro kontra, orang terlalu agamawi. Kok ada center class itu? Kita nggak lihat center classnya, kita lihat contoh hidupnya. Natal tanpa center class bukan pujian center class. Artinya Natal itu harus berbagi. Natal itu saudara harus saling berbagi dan murah hati. Bukan center class tokonya yang kita hormati. Makanya kalau saudara undang center class silakan. Karena supaya anak-anak itu belajar berbagi. Tetapi bukan tokonya yang kita hormati. Saudara. Kita lihat dulu. Yesaya. Matius 2 ayat 11. Matius 2 ayat 11 sama yang diperbuat oleh orang ini. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria. Ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Itulah center class pertama yang berbagi untuk Yesus Kristus. Dan kitalah center class kemudian yang berbagi untuk Tuhan dan untuk sesama kita. Kita tidak bisa berpakaian center class, saudara. Itu hanya tradisi dan kita tidak perlu ikut, mau ikut silakan. Tetapi ingat kita harus berbagi. Mau pakai nama apa saja terserah. Tapi saya pinjam nama center class saja. Kitalah center class itu. Saya disebut orang, Pak Fengki dari dulu center class. Dari dulu center class bagi-bagi terus. Mama saya ngomong, kamu susah. Sudah ngelayani capek-capek gak ada kerjaan. Loh kok bagi-bagi? Jangan Tuhan memberkati kamu, jangan kasih orang dulu, kamu gak cukup. Saudara saya ngomong sama Fengki percuma. Center class. Bukan berarti saya tokoh center class, bukan. Julukan itu ada. Saya tidak menjadikan gereja ini center class supaya tidak orang berpakaian center class semua. Tetapi saya ingin saudara punya hati lah. Seperti orang Majus. Di tengah kesulitan ini. Dan gereja membuka hati kita. Membuka kita semuanya. Yang saudara susah-susah. Yang memang harus membayar kos. Atau saudara
membayar anak sekolah asal jangan 5 tahun aja. 3 bulan. Mungkin saudara tidak bisa makan 1 minggu. Atau mungkin ada juga pendeta lain yang susah seperti itu. Saudara boleh kirim nama itu ke gereja kita. Walaupun dana kita terbatas. Tapi kuasa miracle of Christmas itu akan terjadi dalam hidup kita. Saya tutup dengan sebuah kisah saja. Saudara boleh membaca nanti ke dalam kitab Matius pasal 25. Matius 25 ayat 34 sampai 46. Ketika raja itu datang, dia berkata kepada sebelah kanannya, dipisahkanlah dulu antara kambing dan domba. Di sebelah kanannya dia berkata, hai engkau orang yang diberkati dan dikasihi Tuhan, masuklah dalam kerajaan yang kekal. Karena ketika aku lapar, engkau memberi makanan. Ketika aku telanjang, engkau memberi pakaian. Ketika aku dalam penjara, engkau mengunjungi aku. Ketika haus dan sebagainya. Terus orang itu bingung. Kapan aku melihat Tuhan telanjang, lapar, penjara, sakit. Ketika engkau melihat salah seorang yang hina dan lemah, dan kau memberikannya, berarti engkau sama dengan memberikan kepadaku. Dan dia berkata, raja ini kepada sebelah kirinya, hai engkau, masuklah dalam hukuman kekal api. Loh, kenapa? Kenapa aku di gereja melayani? Aku melayani. Karena ketika aku lapar, engkau tidak memberi makan. Ketika aku telanjang, engkau tidak memberi pakaian. Ketika aku sakit, engkau tidak datang kepada aku mengunjungi, mendoakan. Ketika aku dalam penjara dan ke dalam kesulitan, engkau membiarkan. Engkau tahu aku juga susah kok, aku gereja. Yang penting aku datang di gereja, aku melayani cukup Tuhan. Aku kan punya anak juga. Dan aku tidak pernah melihat Tuhan yang susah. Kalau Tuhan susah, saya layani dong. Kalau engkau melihat salah seorang yang hina, dan kau tidak melakukannya, sama dengan kau tidak melakukan kepada aku. Jikalau engkau memberi minum seteguk air kepada murid Yesus, engkau akan dapat upahnya. Makanya ketika Saulus membunuh murid-murid Yesus, Yesus datang. Saulus, Saulus, kenapa kamu menganiaya aku? Saulus yang berkata, aku gak menganiaya kau. Saya menganiaya cuma anak buahmu. Yang nyalibkan bukan saya kok. Tapi Saulus mengerti bahwa siapa yang menganiaya, merugikan sesamanya, terutama sesama umat Tuhan, orang percaya, sama dengan melakukan kepada Tuhan. Jangan lagi berbuat jahat kepada sesama kita di orang percaya. Ampunilah mereka. Mari bangkit berdiri, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati setiap kami yang ada di tempat ini, sucikan oleh firman Tuhan. Supaya berita Natal dan kemuliaan boleh terjadi dan melalui hidup kita. Supaya setiap orang boleh sadar tentang Natal ini. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Tuhan kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat. Dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani. Dan bercemat dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka rukun, bersatu dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing in Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaan rumah tangga kesehatan mereka. Iman rohani mereka sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga,
Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan rohnya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsapkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Merry Christmas, Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. God bless. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Katakan, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sama-sama Gloria, muliakan. Lebih keras katakan Gloria. Gloria, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya.